Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adi Pratama. Saya dari kelas TL 1A dengan NIM 2010401. Saya akan membawakan materi tentang kuil dari halaman 1 sampai 13. Namun sebelum saya lanjut ke halaman, saya akan mengulas dulu apa sih kuil. Persyaratan umum instalasi listrik atau yang sering kita sebut dengan kuil adalah dokumen SNI Standar Nasional Indonesia yang sering digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. Dalam perkembangannya waktu, Indonesia sudah mengalami beberapa kali revisi kuil. Dan kenapa sih kuil direvisi yang pada awalnya dibuat tahun 1987 dan direvisi lagi menjadi kuil 2000, dan sekarang yang kita gunakan adalah kuil tahun 2011. Menurut saya perkembangan teknologi terutama di Indonesia khususnya itu dalam pemasangan instalasinya tidak harus sesuai dengan kuil yang tahun lalu. Misal kita ada perkembangan teknologi, jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga prinsip dasar instalasi dapat terwujud. Kemudian apa saja sih prinsip dasar instalasi? Yang pertama kita lakukan untuk melakukan instalasi yaitu safety atau keamanan, baik untuk kita sebagai instalatir atau pemasang tegangan atau instalasi listrik. Yang kedua adalah reliability atau keandalan, seberapa fungsinya alat yang telah kita pasang untuk diandalkan dalam kegunaannya. Kemudian adalah availability, ketersediaan. Kemudian adalah accessibility, kemudahan untuk kita mengoperasikan suatu alat yang telah kita pasang. Kemudian adalah impact of environment atau pengaruh terhadap lingkungan. Kita harus memasang instalasi yang aman terhadap diri kita sebagai pemasang maupun pengguna, maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Kemudian adalah ekonomi. Kita harus memperkirakan beberapa nilai yang kita pasang sehingga pada saat pemasangan kita tidak mengalami kerugian atau semacam kerugian. Terus estetik atau keindahan dalam pemasangan instalasi, selain safety seperti keamanan, keandalan, kemudahan, ketersediaan, pengaruh terhadap lingkungan, juga ekonomis, kita harus mempertimbangkan juga keindahan supaya kita lihat pada pemasangan instalasi khususnya terlihat indah dan menarik, juga dapat diandalkan dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah buku kuil halaman 1 bagian 1 pendahuluan prinsip fundamental dan definisi. Dalam halaman ini membahas tentang catatan-catatan yang berbunyi catatan 1, catatan 2, catatan 3 terlampir. Di samping ini juga harus pula diketahui terkait dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang
pemerintah daerah. Buku Puil halaman 2 ini membahas tentang ayat-ayat modifikasi dalam Puil, dan instansi yang berwenang saat ini adalah Departemen SDM, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi yang beralamat di Kuningan, Jakarta. Pada buku Puil halaman 3 ini membahas tentang ruang lingkup yang berisi catatan-catatan. Catatan 1, kompleks mencakup kekuasaan dan semua fasilitas termasuk bangunan di atasnya. Catatan 2, persyaratan Puil dimasukkan berlaku untuk instalasi listrik secara umum. Pada Puil halaman 4 ini dijelaskan bahwa Puil tidak berlaku untuk beberapa hal. Pertama, perlengkapan traksi listrik. Kedua, perlengkapan traksi kendaraan bermotor. Ketiga, instalasi dalam kapal. Instalasi listrik dalam pesawat udara. Kelima, instalasi penerangan jalan umum. Keenam, instalasi pada tambang atau tempat penggalian. 7, perlengkapan supervisi interface radio. 8, pagar listrik. 9, sistem proteksi petir. 10, instalasi lift. 11, perlengkapan listrik pada mesin. Pada buku Puil halaman 5 ini berisi catatan. Pada instalasi listrik, bahaya berikut dapat timbul, yaitu pertama, arus kejut listrik. Kedua, suhu berlebih yang menyebabkan kebakaran. Ketiga, turunnya atmosfer, ledak yang potensial, dan lain sebagainya. Pada halaman 6 ini membahas tentang proteksi. Yang pertama adalah proteksi terhadap kejut listrik, proteksi dasar terhadap sentuh langsung, proteksi gangguan, proteksi terhadap efek termal, proteksi arus lebih, dan proteksi arus gangguan. Dan pada halaman 7 ini masih membahas tentang proteksi, yaitu proteksi terhadap gangguan voltase dan tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik, proteksi terhadap pemutusan suplai daya, proteksi pelengkapan dan instalasi listrik. Pada halaman 8 ini membahas tentang karakteristik suplai yang tersedia ketika medan instalasi listrik sesuai dengan Puil untuk mengetahui karakteristik suplai pada instalasi listrik tersebut. Pada halaman 9 ini membahas tentang sistem suplai listrik untuk pelayanan keselamatan atau sistem suplai listrik siaga standby, kondisi lingkungan, luas penambang konduktor. Pada halaman 10 ini membahas tentang jenis perkawatan dan cara pemasangan, perlengkapan proteksi, kondisi darurat, dan gawai konduksi. Pada halaman 11 ini menjelaskan pencegahan pengaruh timbal balik, yaitu arus ke perlengkapan listrik, ruang kerja di sekitar perlengkapan listrik, dokumentasi untuk instalasi listrik, pemilihan perlengkapan listrik. Dan pada halaman 12 ini membahas tentang arus, frekuensi, reaktor beban, kondisi instalasi, pencegahan efek berbahaya. Pada halaman ke-13 yang terakhir, yaitu membahas tentang pemasangan instalasi listrik, yang dibahas mulai dari perlengkapan sampai pemasangan. Maksud dan tujuan diadakannya Puil adalah sebagai acuan dan pedoman, di antara lain agar instalasi listrik dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik, terjaminnya keselamatan instalasi listrik, beserta pelengkapannya, terjaminnya keselamatan gedung beserta isinya terhadap kebakaran, sehingga kita sebagai pemasang maupun kita sebagai pengguna layanan instalasi merasa aman terhadap pada saat kita memakai instalasi. Kemudian adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran persyaratan umum instalasi listrik adalah, setelah kita mempelajari Puil dengan baik, sebagai orang yang akan melaksanakan pemasangan instalasi harus paham dan mempertimbangkan serta mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Puil.
sehingga prinsip dasar instalasi dapat terlaksana dengan baik.